Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Wow, silakan masuk. Selamat siang, Bu. Siang, masuk nak. Mau duduk di mana? Di meja kerja ibu apa di sofa? Di sofa aja, Bu. Oh, silakan. Gimana kabarnya, Pau? Alhamdulillah baik, Bu. Benar, baik. Hati baik, Pati? Baik. Baik. Keluarga? Alhamdulillah saya. Habis pelajaran siapa, Pau, hari ini? Tadi habis ulangan pelajarannya Bu Ice. Oh, udah ulangan. Tapi aman? Aman. Bisa ngerjainnya? Oke. Pau, kemarin ibu lihat jalan ya sama doi. Enggak, Ibu. Bener. Ibu lihat mau pada main basket. Itu turnamen basket ya? Iya, pertandingan di Babakan. Oh, pertandingan di Babakan. Gimana nih hasilnya? Kalau yang cewek sih dapat Bu juara 1. Kalau yang cowoknya kalah sama tuan rumahnya juara 2. Keren banget. Berarti timnya Pau jadi juara 1 ya? Iya. Kalau yang cowok berarti juara 2. Gak apa-apa, udah bagus banget. Gimana nih? Kemarin kan habis PKL ya? Iya. Gimana di PKL? Tempatnya enak, Bu. Jadi kayak kepala tokonya juga enak tuh. Enak banget ya? Juga enak. Iya, alhamdulillah deh. Oh iya, Pau, maaf ya kemarin-kemarin kan Pau sempat chatting ibu lewat WhatsApp gitu. Ternyata ibunya masih ada kegiatan lain, ibu lagi sibuk bantuin PKKS, lalu akreditasi sekolah. Jadi mohon maaf nih, kita baru bisa ketemu ya. Iya, katanya Pau tuh pengen curhat, pengen konseling gitu kan. Iya, sebelumnya udah pernah konseling belum, Pau? Belum, Bu, soalnya kan kalau di SMK guru BK-nya cuma ada 1, Pak Ilman aja. Jadi bapaknya tuh sibuk terus, gak ada waktu. Oke, ibu paham ya. Iya ya, tadinya sebelum ibu masuk sama teman-teman BK yang lain, memang di sekolah kita cuma ada 1 guru BK-nya dan mungkin Pak Ilman sibuk banget gitu ya. Oke, berarti Pau belum pernah sama sekali ya tahu tentang konseling individu? Belum, Bu. Oke, ibu di sini jelasin dulu ya kalau Pau ya, biar lebih nyaman, duduknya udah enak belum? Nyaman. Barangkali kurang nyaman gitu. Nyaman. Boleh diberesin dulu duduknya gitu. Ya di sini Pau, konseling individu itu salah satu layanan BK di mana memberikan bantuan kepada siswa yang biasa disebut konseli. Itu ibu sebagai guru BK bisa membantu sebagai konselornya. Untuk tujuannya apa sih? Untuk bisa sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu. Lalu ibu jelaskan juga di sini yang namanya konseling individu bukan cuma sekedar curhat yang mungkin nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, Paul. Di sini ada yang namanya asas-asas dalam konseling individu. Yang pertama itu ada asas keterbukaan gitu. Lalu ada asas kesukarelaan. Sebelumnya nih asas keterbukaan, nanti Fauziah kalau seumpamanya mau curhat ke ibu harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tujuannya apa? Agar nanti ibu bisa membantu. Kan kalau ditutup-tutupi nanti setengah-setengah ya gitu. Yang kedua ada kesukarelaan. Fau kesini datang sukarela? Sukarela sekali, Bu. Oh, sukarela sekali. Ya karena kita udah janjian ya berminggu-minggu. Mohon maaf ibu baru bisa sekarang. Lalu yang selanjutnya ada yang paling penting nih Pau dalam konseling individu itu ada asas kerahasiaan di mana Pau nggak usah takut, ibu punya kode etiknya sebagai guru BK yaitu kerahasiaan. Jadi insya Allah aman, ibu tidak akan membocorkan kepada siapapun. Jadi ceritanya Fauziah, curhatannya Fauziah insya Allah aman, tidak akan menyebar luas ya gitu. Yang selanjutnya ada asas kenormatifan di mana kita nanti boleh mengeluarkan unek-unek segala macam, tapi dengan bahasa-bahasa sopan mungkin gitu ya. Tidak nanti Fauziah nangis-nangis meraung-raung, merusak yang ada di sekitar sini, tidak usah gitu. Dan yang terakhir ada asas kedinamisan, di mana ya, ini bukan cuma keaktifan ibu aja yang bertanya ke Fauziah, tapi ya tadi seperti tadi yang ibu jelaskan ya, Fauziah juga nanti boleh terbuka, dinamis, kita bisa bersama-sama menjalankan dinamikanya seperti itu. Sampai sini paham, Pau? Paham, Bu. Oke, nah selanjutnya yang namanya konseling individu juga ada kontrak layanannya mau berapa lama gitu. Fauziah bersedianya untuk berapa lama nih buat konseling individu kali ini? 30 menit aja, Bu. Soalnya nanti setelah ini Fauziah mau ke tempat PKL mau minta tanda tangan. Oke, berarti disepakati ya 30 menit. Nanti 30 menit ke depan berarti kita selesai konseling individunya. Kurang lebih nanti jam 9 selesai ya. Oke, 30 menit semuanya nanti kita ceritakan, boleh Fauziah ceritakan dari awal sampai akhir apa yang Fauziah rasakan seperti itu. Bisa dimulai ya? Siap. Oke. Nah, gimana? Kemarin katanya bingung ya Fauziah tuh, santai saja, ceritakan pelan-pelan, barangkali nanti kita bisa bareng-bareng mencari solusinya.
Jadi gini Bu, kan Fauzi tuh milih SMK karena niatnya setelah lulus SMK tuh pengen langsung kerja. Nah, setelah kemarin Fauzi pulang dari PKL tuh, Fauzi jadi bingung, jadi pengen kuliah juga Kuliah gitu. juga. Nah, di situ kan Fauzi tuh apa sih namanya kayak bingung mau pilih yang mana, SMK mau kerja atau kuliah. Nah, kalau misalnya kan Fauzi nanya tuh ke ayah sama ke mama, kalau dari orang tua sih setuju Bu buat kuliah. Cuman ada satu penghalangnya dari Om. Katanya tuh Om bilangnya gini, kamu tuh perempuan, mau ngapain sih kuliah? Kan nanti juga bakal ke dapur, bakal jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, jadi di situ Fauzia makin bingung Bu, kayak mikir kayak kan orang tua aja setuju, masa Om nggak setuju sih Bu kayak gitu. Jadi Fauzia tuh bingung. Oke, Ibu memahami perasaan Fauziah ya. Berarti Fauziah di sini bingung gitu ya. Padahal orang tua setuju gitu, namun ada penghalangnya yaitu si Om Iya. gitu. Nah, Fauziah di sini udah pernah cerita belum ke Om yang nanya kenapa sih Om aku nggak boleh kuliah? Belum, soalnya kan kayak kurang deket gitu tuh Bu. Kurang Jadi deket. iya nggak berani buat nanya-nanya. Nanya-nanya. Tapi itu ya berarti orang tua sih setuju, ayah, mama setuju untuk kuliah gitu. Kenapa Pau pengen kuliah? Tadinya kan katanya memilih SMK untuk bisa bekerja ya. Apa ngelihat dari tempat PKL-an kah? Apa ngelihat sosok yang bikin Pau termotivasi untuk kuliah? Sebenarnya sih kayak gimana sih Bu, abis pulang PKL tuh kayak jadi pengen kuliah aja gitu Jadi intinya. kuliah, oke Ibu paham ya berarti emang ada kebingungan nih gitu yang tadinya belum termotivasi untuk kuliah ternyata sekarang oh iya kuliah tuh ternyata penting gitu ya mungkin butuh gitu. Nanti Ibu coba lihat dulu ya di legernya Fauzia kemarin sih Ibu sempat lihat-lihat sama buku pribadi yang dari kelas 10 coba Ibu lihat kemampuan Fauzia itu di mana kan seperti itu ya. Ibu lihat dulu ya sebentar ya. Ya Bu. Nah, nih kita lihat bareng-bareng ya. Ibu kemarin sempet sih ngelihat yang PAU itu bagus Ibu lihat, iya. Cuma memang di kelas 10 itu PAU mengatakan pengen langsung ini ya kerja gitu. Tapi di kelas 11 sudah ada keinginan tuh untuk melanjutkan. Sekarang kelas 12 makin mantap gitu pengen melanjutkan tapi bingung karena ada penghalang omnya gitu ya. Jurusannya sudah tahu mau kemana. Nah di situ juga Fauzia bingung Bu mau ngambil jurusan yang mana yang cocok buat di Fauzia gitu. Oke, kita lihat juga ya ini banyak banget sih kegiatan Fauzia juga kan di sini tuh senang aktif di kegiatan eskul seperti OSIS ya, pengurus MPK, lalu juga basket gitu. Aktif banget nih anak ibu ya Fauzia ya keren banget gitu. Oke, kalau cerita sama ayah, udah pernah cerita belum ke ayah? Ya bagusnya aku di jurusan apa sih gitu. Udah pernah cerita, cuman kayak ayah sih ngedukung aja mau pilih yang mana gitu. Iya. Asalkan Fauzianya suka, terus kayak nekunin banget gitu. Iya, oke ya. Kayak dilihat juga nih dari daftar legernya ya. Ibu lihat kan dari semester 1 sampai baru semester 4 kan ya. Iya. Fauzia bagus banget sih dilihat nih dari Fauzia semester 1-nya udah ranking 3 besar kan. Lalu semester 2-nya ini naik ya jadi ranking 2. Lalu balik lagi di semester 3 ranking 3 sama kemarin ranking 1 gitu ya Pau ya. Tinggal sekarang nggak tahu nih semester 5 kan kita UAS baru minggu depan ya. Iya. Jadi Ibu belum tahu. Kalau dilihat dari nilainya nih dari pelajaran pendidikan Pancasila sampai produktif di semuanya sih naik. Ibu lihat ya grafiknya naik. Masalah nilainya bagus, seluruhnya naik. Cuma Fauzia masih bingung nih dengan kemampuan Fauzia yang padahal bagus, masih bingung ya mau ke jurusan mana gitu. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat bareng-bareng ya potensinya Fauzia. Oke, seperti yang waktu kemarin Bulana di chat bilang bahwa kan Ibu kesini baru ya. Dan Fauzia tahu sendiri di sekolah kita kan belum ada tes bakat minat, EQ. Fauzia udah coba belum? Waktu itu udah pernah sih Bu ke Cirebon yang di Lembaga sama Ibu di Rekomenin ya? Iya. Iya. Sama Ayah waktu itu pernah ke sana. Cuman ya belum tahu nilainya, maksudnya belum ngerti tuh Bu Oh, tentang ngerti. nilainya. Di bawah sekarang. Di bawah Bu. Coba kita lihat ya. Ini taruh dulu. Oke, oh ini hasilnya gitu ya, hasil Iya. tesnya. Kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama nih ada kemampuan interpersonalnya ya. Di sini Paul bisa lihat kemampuan interpersonalnya 115. Berarti normal atau di atas rata-rata. Paul tahu nggak sih keterampilan interpersonal itu apa?
Belum tahu, Bu. Belum tahu, iya. Jadi keterampilan interpersonal itu keterampilan bersosialisasi. Berarti dia ini bagus banget sosialisasinya, di atas nilainya di atas rata-rata yaitu 115 seperti itu. Itu yang kemampuan interpersonalnya. Lalu yang kedua kemampuan verbal atau linguistik. Tahu nggak kalau verbal itu tentang apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga, iya. Belum paham. Sedikit-sedikit ya kita juga iya bareng-bareng. Itu kemampuan untuk biasanya melihat kata-kata, ide-ide berbahasa gitu yang puitis-puitis biasanya gitu ya. Iya, mendapatkan 108 yang artinya normal juga kalau dilihat dari tes ini ya. Itu. Yang ketiga ya Ibu lanjutkan ya. Iya, Bu. Ada tes numerikal. Numerikal tahu? Yang angka-angka gitu kan, Bu? Betul sekali, iya. Kalau numerikal itu berhubungannya dengan angka-angka seperti itu. Nah, numerikal di sini Pau dapat 105. Lebih bagus tadi kemampuan interpersonalnya ya. Iya. Iya, numerikal di sini 105 tapi sama aja itu nilainya berarti normal atau di atas rata-rata. Nah, yang keempat ada kemampuan skolastik. Skolastik tahu nggak apa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, nggak apa-apa. Nah, Pau di sini skolastik itu biasanya gabungan dari angka-angka dan verbal dari bahasa-bahasa itu. Nah, Pau di sini mendapatkan 90 yang artinya masih lambat seperti itu. Berarti di bawah yang verbal maupun interpersonal gitu ya, Pau. Lalu yang selanjutnya ada kemampuan kinestetik. Nah, kinestetik di sini tahu nggak kinestetik apa? Kurang tahu juga, Bu. Kurang tahu juga, tidak apa-apa. Nah, di sini itu kinestetik itu berhubungan dengan kemampuan yang menggunakan tubuh gitu. Iya. Mengekspresikan perasaan itu pakai tubuh gitu, kinestetik itu. Iya. Nah, di sini Pau mendapatkan nilai 95 ya. Masih masuk dalam kategori rata-rata. Kita lanjut lagi ya, Pau ya. Kita jelaskan lagi nih sama Ibu. Nih, hasil dari tesnya Pau intelijensi, tes bakat verbal itu Pau pinter banget ya di sini ya. Mendapatkan berapa ini Pau nilainya? 120. 120. Masya Allah, cerdas ya ini ya masuknya. Berarti emang Pau mah bagusnya nih dari berbahasa, menyampaikan pendapat gitu bagus. Nah, di sini juga kemampuan numerikalnya di tes bakat ini udah mendapatkan 103. Hitungan-hitungannya ya berarti rata-rata. Ada skolastik berhubungan dengan logika nih Pau. Kalau skolastik di sini itu mendapatkan nilai 95 yang artinya masih dalam rata-rata. Nah, satu nih yang Ibu sorotin banget nih, yang Ibu sorotin ada kemampuan mekanik. Tahu nggak mekanik itu tentang apa? Yang ke alat-alat gitu kan, Betul, iya alat-alat, benar sekali. Alat-alat tentang seumpamanya alat-alat dari pertukangan gitu ya, alat-alat di seni itu mendapatkannya 50. Emang nggak suka ya? Iya, kurang suka. Kurang suka, iya. Berarti di tes di sini benar nih relevan ya. Karena di sini mendapatkan nilainya 50 sangat rendah gitu. Jadi mungkin kurang menguasai gitu ya. Tadi kan udah bagus banget, udah di verbalnya bagus ya, di interpersonalnya juga bagus. Lalu yang selanjutnya nih ada di tes relasi ruang ya. Itu mendapatkan 50 juga. Tahu nggak kalau relasi ruang itu apa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Nah, relasi ruang itu kayak seumpamanya 3 dimensi. Contoh seumpamanya tabung, segitiga gitu. Bangun datar, kayak ruangan seumpamanya. Emang kurang suka ya? Iya. Kurang suka, iya. Kurang suka, nggak apa-apa. Di sini berarti yang tadi kurang suka memang sesuai ya. Yang pertama tadi tentang relasi ruang sama kemampuan mekanik ya, tentang mesin-mesin. Tidak apa-apa. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada klelikal. Tahu nggak penilaian klelikal itu, kemampuan klelikal itu? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu juga. Tapi di sini nilainya bagus nih, ada 110 yang artinya tuh tentang kecepatan, ketepatan gitu. Tesnya kan ada ya yang dijumlahin sampai ke bawah gitu. Harus cepat gitu, iya. Nah, oke, bisa dilanjutkan, Po? Bisa, Bu. Nah, yang selanjutnya nih kita ngebahas tentang intelijensi minat. Tadi sudah bakat ya, sekarang minat. Bisa dibaca, Po, ini dapatnya apa nih minatnya di profesional. Profesional. Nah, profesional di sini biasanya sih seseorang menawarkan jasa, Po, kayak contohnya Bulana guru. Itu bagus banget. Berarti emang minatnya ke seperti itu menjadi guru. Nah, Po ini mendapatkan 105 yang artinya itu rata-rata atas. Nah, yang kedua nih ada apa nih, Po? Komersial. Iya, komersial. Paham nggak komersial di sini apa? Kurang paham, soalnya Kurang paham. kata-katanya tuh asing-asing. Oke, tidak apa-apa. Nah, komersial di sini di mana Pau itu suka ya berjualan, memasarkan produk. Oh, iya. Suka, benar? Iya, suka. Benar, suka. Contoh seumpamanya Pau di rumah jualan apa, atau seumpamanya di online juga berjualan apa, suka berbisnis gitu.
Iya, bahasa gampangnya gitu ya, berarti berbisnis gitu. Nah, ini keren banget sih, makanya ibu nanya, emang minat di dunia usaha nak? Lumayan minat sih Bu, soalnya Mm-mm. kan di SMK juga Fauzi ngambilnya di pemasaran. Nah, Betul. jadi Sejalan gitu iya, ya? Iya. sejalan gitu. Oke, iya karena di sini bagus banget nih, nilainya paling besar ya. Nilainya berapa Pau nih di sini? 123. Nah, 123 hebat banget anak ibu ini bisa disebut cerdas. Nah, berarti kelihatan ya tadi paling bagus itu Fauzia ada di minatnya tuh ada 123 cerdas tentang berbisnis gitu komersialnya, lalu di profesionalnya juga oke, lalu kemampuan interpersonalnya juga oke gitu. Ya, dapat disimpulkan sih keseluruhan nilai hasil Fauzia ini di sini bagus, cuma emang ada beberapa ya yang kurang suka seperti kemampuan apa namanya tadi mekanik, lalu apa namanya yang kedua tentang berhitung-hitungan juga udah masih bagus gitu. Sama relasi ruang itu ya biasanya emang relasi ruang ini yang suka itu masalah laki-laki biasanya anak-anak laki-laki itu suka banget yang namanya yang hitung debat datar seperti itu. Dapat disimpulin di tes ini sih menurut ibu udah bagus dan dilihatnya mengarahnya ke profesional sama ke lebih ke arah bisnis gitu, Pau. Oh, gitu ya, Bu. Iya, jadi kalau dilihat dari sini sih bagus gitu. Kalau dari gambaran tadi dilihat dari leger, dari apa namanya masalah leger, lalu buku pribadi siswa sama hasil tes nih. Pau sudah ada gambaran belum sih kira-kira pengen ke kuliah jurusan apa? Kan tadi katanya masih bingung ya? Iya. Jadi kayak pengen ke manajemen gitu tuh Bu, kuliah manajemen. Kuliah manajemen bisa sampai pengen ke manajemen karena dilihat dari bagus ya sosialisasinya juga bagus, bersosialnya verbalnya juga bagus. Ada kepikiran nggak seumpamanya lebih spesifik, oh Bu saya tuh pengen jadi di keperawatan atau di keahlian apa gitu, ada nggak? Kalau tadi dilihat dari yang Ibu jelasin sih jadi malah makin mantep ke yang manajemen bisnis, Bu. Oh berarti pengen jadi manajemen bisnis. Iya. Kayak pendidikannya gitu kan, pendidikan manajemen bisnis itu bagus banget Pau, kalau ibu lihat sih bagus banget, itu prospeknya juga bagus. Pau pernah ngeliat nggak, sadar nggak bahwa guru-guru Pau nih di pemasaran ya ada rekan-rekan ibu, ada Bu Ria ya, ada Bu Primadanu kan, lalu ada Bu Caspia, lalu ada Bu Herlina, ada Bu Dila, itu di jurusan apa coba Pau waktu sekolahnya, tahu nggak? Di UPI Bandung kan, Bu? Betul di UPI Bandung. Nah jurusannya itu Pau pendidikan manajemen bisnis. Oh, gitu. Fauzia tertarik nggak ke situ? Iya, Bu, tertarik jadi pengen kan karena mereka yang ngajar Fauzia jadi pengen gitu, pengen nyoba ke situ. Iya, pengen nyoba ke situ. Bagus banget. Kalau ibu sih mendukung banget itu dari hasil tes sih ya ibu lihat, terus dari masalah nilai juga insya Allah untuk ikut apa namanya SNMPTN gitu bagus masuk ke situ. Cuma yang ibu lebih tekankan lagi, Pau, untuk mengomunikasikan kepada orang tua kira-kira terkait masalah jurusan gitu tidak ada masalah. Nggak ada, Bu. Kalau orang tua sih itu dukung-dukung aja. Dukung-dukung selagi aja, baik. asal Paunya baik, mau, suka gitu ya. Iya, dilihat dari hasil tesnya, lalu keaktifan Fauzia di organisasi, lalu ibu melihat dari kehadiran, gitu juga bagus Fauzia. Cuma tadi masalah bingung, masalah tadinya belum pasti gitu ya pengen ke jurusan itu. Udah mantep belum nih kalau seumpamanya dilihat dari sini manajemen bisnis gimana? Mantep sih, Bu. Jadi udahlah nggak usah dipikirin deh omongan Oma. Oh Biarin gitu. aja, ya. Jadi pikiran Om udah dikesampingkan. Iya, Tapi kata Ibu begini ya Pau ya kalau boleh memberikan masukan. Tadi kan Fauzia mengatakan pengen lanjut kan berarti disimpulkan sama Ibu kan berarti Fauzia pengen lanjut kuliah ke jurusan pendidikan Manajemen bisnis. bisnis. Itu kampusnya udah pasti pengennya emang di UPI. Selain itu ada gambaran lagi nggak? Nggak ada, Bu. Soalnya yang tahu itu aja, kayak Tahu itu ngeliat aja. dari guru-guru juga kan banyak yang di situ tuh. Iya, lulusannya UPI ya. Nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Nanti Ibu ada kelas klasikal gitu ke teman-teman jurusan pendidikan bisnis itu banyak Pau, bukan cuma hanya di UPI. Nanti bisa menjadi alternatif ya pilihan pertama atau pilihan kedua. Nah, kalau masalah seumpamanya di UPI orang tua setuju? Setuju aja sih, Bu. Cuman Fauzia tuh bingung, takut biayanya mahal. Itu kalau misalnya pakai beasiswa ngeberatin orang tua nggak sih, Bu? Oke, Ibu di sini boleh bertanya dulu ya. Orang tuanya Pau itu pekerjaannya apa? Kalau ayah sebagai wira swasta, kalau mama jadi perawat.
Oke, insya Allah ya kalau seumpamanya dilihat orang tuanya dua-duanya bekerja, kalau udah niat menyekolahkan anak, insya Allah ada jalannya, rezekinya. Tapi terkait masalah beasiswa nanti ibu bisa sampaikan pada PAU banyak banget beasiswa untuk mengikuti kuliah yang mungkin bukan gratis ya, tapi tidak memberatkan kepada orang tua. Banyak banget PAU. Nanti PAU itu bisa dimilih deh. Ada beasiswa dari Pertamina, dari Jarum, banyak banget nanti di kampus pasti ditawarin banyak banget. Tapi biasanya itu untuk anak-anak yang aktif. Nah, makanya PAU itu ibu lihat kan dari keseharian, dari kepribadian juga aktif. Nanti pas kuliah harus lebih aktif lagi gitu. Iya, harus siap. Tapi nilainya tetap harus dipertahankan ya, harus bagus gitu. Ya, nah masalah tadi Om, Fauziah nanti harus bisa menyampaikan kepada Omnya. Kan tadi katanya menghalangnya Om. Om itu di sini sering membiayai Fauziah. Sering bantu sih Bu kalau misalnya orang tua lagi nggak ada. Dari Omnya gitu ya. Berarti Fauziah belum nanya kenapa sih Om aku nggak boleh gitu ya sih, belum ya? Iya, belum nanya. Iya, nanti coba didiskusiin lagi, diobrolin. Mungkin Om juga kan belum paham Fauziah pengen ke jurusan mana. Karena kan Fauziah juga masih menerka-nerka nih, bingung gitu kan. Karena awalnya pemilihan memang ke SMK itu kan untuk bekerja gitu ya. Tapi di seiring berjalannya waktu, Fauziah pengen kuliah itu bagus banget. Insya Allah nanti guru-guru BK termasuk ibu membantu untuk penyaluran siswa-siswi yang mau melanjutkan. Karena kan ingat ya selalu kan setiap amanat pembina upacara kan kita itu lulusan SMK itu BMW. Selain B-nya bekerja ya, lalu M-nya melanjutkan, W-nya berwirausaha. Itu tidak ada yang salah. Semuanya bagus sekali. Pilihan semua anak-anak itu bagus. Mau yang bekerja, yang melanjutkan, yang berwirausaha itu udah bagus sekali. Cuma tadi kan kebingungan Fauziah berarti terjawab ya, bahwa dilihat dari hasil tes segala macam memang bagus banget kalau kata ibu, potensi Fauziah itu udah keren banget. Tinggal diarahkan sedikit nih, dikasih gambaran, dicerahkan, insya Allah Fauziah pasti paham. Dan bener, ternyata tadi ibu lihat Fauziah sudah connect nih langsung. Berarti emang Fauziah pengen ke pendidikan manajemen bisnis. Itu bagus banget nak kalau diseriusin. Tuh, tinggal dilihat nih semester 5-nya gimana, naik atau turun gitu. Semoga naik, amin gitu ya. Ya, nah ibu sih selalu mengingatkan ya nggak bosan-bosan kan ke Fauziah, belajar gitu. Termasuk kan kita juga baru kenal ya Pau ya, sebetulnya ya ibu karena guru baru di sini ya. Ibu sih mengikuti dari teman-teman rekan-rekan sejawat ibu ya, termasuk Pau ya anak yang ibaratnya famous gitu ya, populer di sekolah. Selain aktif juga Pau berprestasi gitu. Cuma ada ini nggak sih Pau keraguan dari masalah seumpamanya, oh saya tuh nggak pedenya ini nih Bu, karena apa sih gitu. Dilihat kan tadi Pau tidak menyadari bahwa padahal kemampuan oke. Yang bikin nggak pedenya tuh biasanya dari apa? Kayak kurang percaya diri aja, terus kayak takut banyak saingannya tuh Bu. Oke, paham. Berarti emang takut ya, kita kan ini masih di lingkupnya cuma sekolah, nanti di luar sekolah kan banyak yang lebih pintar lagi, tapi ibu yakin Pau bisa itu. Semoga, amin. Ini ya, ibu sih doain bisa. Waktunya masih ada nggak ya? Oh, masih 5 menit nih. Masih 5 menit lagi. Kalau seumpamanya dirasa tadi Pau bilang mengatakan mantep ke jurusan pendidikan manajemen bisnis, perasaan setelah mencurahkan perasaannya gimana? Lumayan lega, jadi kayak nggak bingung lagi. Iya, sudah mantap gitu. Mantap benar. Bener. Iya, dilihat dari ini ya, karena Pau kan tadi bilang aja nggak ngerti Bulana, bahasanya memang asing gitu. Iya, setelah ibu jelaskan paham ya bahwa kemampuan interpersonal itu ya Fauziah emang aktif gitu, bersosialisasinya bagus banget. Lalu kemampuan verbal linguistiknya juga bagus. Lalu dari hitungan juga nggak jauh banget, nilainya kan bagus banget nih, numerikalnya aja 105 gitu ya. Mungkin yang bahasanya memang kurang familiar gitu ya di anak-anak sekolah gitu. Yang ibu rasakan sih ya udah bagus banget Fauziah, tinggal kalau mau lebih dimaksimalkan lagi itu kan belajar lagi tentang alat-alat ya, tadi tentang mesin gitu. Tapi nggak semuanya harus bagus gitu, yang namanya orang itu punya kelebihan dan kelemahan. Tapi gimana sih kelemahan kita itu bisa ditutupi dengan kelebihan kita. Itu Pau. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada sih Bu, cukup. Sudah terjawab ya, terbantu ya.
Iya, semua hasilnya sudah Ibu jelaskan. Fauzia sekarang perasaannya sudah lega, iya. Eh, kita masalah pemilihan sudah fix nih ya, Fix, sudah di perasaan Fauzia sudah lega, maksudnya sudah tertangkap oh Fauzia mau melanjutkan begitu. Sekarang kita ngobrol ringan aja ya. Lana mau bertanya kepada Fauzia, sekalian angket dah gitu. Eh, tadi masalah tadi, menurut Fauzia masalah yang Fauzia rasakan, bingung segala macam itu kira-kira banyak nak dialami oleh teman-teman Fauzia? Kayaknya sih banyak Bu penghalang dari saudaranya mungkin, terus kayak dari biaya, dari Iya. orang tua mungkin juga banyak masalahnya gitu. Iya, sebelum ditumpahkan ya Pau, sebelum ditumpahkan maksudnya dicurhatkan kepada ibu, kita konseling gitu. Itu emang mengganjal nggak ya nak perasaan tadi itu? Iya Bu, jadi kayak gimana ya, bingung sendiri tuh Bu. Bingung sendiri. Jadi Iya. aku tuh harus cerita ke siapa gitu Iya, ya, kayak gitu. bingung gitu. Padahal kan kalau dilihat dari masalahnya Fauzia tadi, ibu memahami betul ya bahwa padahal orang tua mah oke-oke aja, tapi Iya. ini si om kok gitu ya. Iya, betul Fauzia, yang Fauzia tadi katakan mungkin banyak. Ada beberapa siswa yang sudah lebih dahulu konseling dengan ibu masalah tentang pusing, bingung, galau, tidak pede dengan kemampuannya terhadap pemilihan karirnya. Karena memang di kelas 12 ini kalian idealnya sudah memikirkan ke situ. Iya. Iya, karena aku mau lanjut kerja dulu nih Bu, apa aku mau bantu orang tua dulu mengembangkan usahanya, atau aku bingung nih Bu mau ngapain gitu kan setelah ini. Nah, Fauzia itu termasuk siswa ibu yang berprestasi, siswi ibu yang berprestasi, keren banget. Ibu sih acung jempol banget, top Makasih banget. Ibu. Iya, maksudnya kenapa Bu Lana mengapresiasi seperti ini? Ketika anak-anak lain sibuk organisasi itu kan cuma aktif di organisasinya aja nih, lupa akan kewajibannya, tugasnya, lupa akan masuk kelas gitu kan, lupa juga mengerjakan hal-hal lainnya, dan mungkin lupa untuk berprestasi kan, untuk masuk 3 besar itu kan memang susah gitu. Tapi Fauzia sudah dibuktikan semua dengan hasil leger dari semester 1 yang Ibu pegang, lalu dari buku catatan pribadi Fauzia, dan dari hasil tes semuanya alhamdulillah bagus ya. Iya, jadi Ibu bangga banget ke Fauzia. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, bisa Ibu simpulkan ya berarti dari hasil pertemuan kita kali ini masalah Fauzia tentang kebingungan memilih karir ya setelah SMK, udah mantep nih, udah mau melanjutkan tapi bingung jurusannya, universitasnya, lalu masalah beasiswanya nanti gimana, sudah terjawab ya. Nanti Ibu sosialisasikan lagi tentang beasiswa, tentang tesnya seperti apa gitu. Kalau harus tes SNMPTN silakan, atau untuk UTBK juga silakan, nanti Ibu pandu bersama-sama. Ibu nggak bosan-bosan nih untuk selalu menghimbau Fauzia belajar lagi, jangan pernah puas dengan apa yang sudah didapatkan. Tapi kita harus benar-benar meraih apa aja, kita harus berprogres apa aja sih yang belum kita dapatkan gitu. Jadi jangan, Ibu sih pesannya jangan merasa cepat puas, oh iya aku pinter banget nih. Gitu ya. Dalam organisasi pun begitu. Ketika orang yang berhasil di organisasi itu, bukan ketika Fauzia menjadi kepemimpinan berhasil, tapi ketika adik-adik kelas Fauzia itu berhasil, baru yang dikatakan pemimpin yang berhasil. Gitu. Itu aja sih yang bisa Ibu sampaikan, yang bisa Ibu bantu. Mungkin masih banyak kurangnya, nanti kita bisa konseling lagi, kita jadwalkan lagi ya buat minggu depan lagi, supaya bulannya saya mau curhat tentang universitasnya apa aja yang ada, atau beasiswa apa aja yang ada, mangga silakan, nanti kita atur lagi lewat PA ya jadwal. Fauzia mah anak Ibu, jangan ngerasa mengganggu Ibu atau bosan untuk berkonsultasi dengan Ibu maupun lewat sosmed ataupun ketemu langsung di BK. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sudah ya, terjawab ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Cukup Bu. Cukup, oke. Terima kasih juga Fauzia sudah hadir. Mohon maaf juga Ibu belum bisa langsung garcep cepet ya karena banyak kesibukan. Sekarang pelajaran siapa ini? Sekarang berarti pelajarannya Sensei. Sensei, tapi mau izin ke kepala dinas buat tanda tangan ya? Mau minum dulu nggak? Nggak usah Bu, udah tadi pas di kantin. Bener. Iya benar. Iya. Ya sudah, waktunya juga tuh. Coba Ibu lihat jam dulu. Pas sekali, sudah cukup. Silakan nanti berkemas, hati-hati di jalan ya. Salamkan dari pihak sekolah kepada pihak PKL di sana. Jaga baik ya nama dia sendiri, orang tua maupun nama sekolah kita. Itu saja, iya. Ya, Terima kasih Bu. Ya, ininya dibawa lagi ya, kasih tahu orang tuanya. Keren banget, iya. Sama-sama Nak. Salam.
Mari Bu. Mari, hati-hati ya nak.